bilang, Mas Anies, saya dulu murid bapak, saya dulu murid ibunya. Jadi anak guru itu mengalami ikut mereka ngajar. Terus sisi lain banyak sekali orang-orang yang pernah menjadi muridnya yang berinteraksi. Jadi ada semacam kebanggaan gitu. Jadi anaknya guru itu. Karena setiap kali kemana-mana, kalau di Jogja kan kotanya juga kecil ya, dan banyak orang yang kemudian kita memang tahu. Saya merasakan itu, dan pada masa kecil sering agak nakal waktu itu. Gimana Pak nakal mau cerita? Nakalnya itu sering berantem. Jadi ibu saya sering dipanggil ke sekolah, dipanggil oleh kepala sekolah karena habis tonjok teman, habis mukul teman. Pernah saya mengalami panik yang luar biasa karena teman yang saya tonjok itu mimisan. Seumur hidup pertama kali saya lihat ada orang keluar darahnya dari hidung, dan saya belum tahu itu namanya mimisan. Saya mengira itu gegar otak. Saya mengira itu cedera yang luar biasa berat karena tonjokan lalu dia jatuh mimisan, paniknya luar biasa. Saya merasa panik itu saya masih ingat terus tuh ketika kejadian. Ibu saya bolak-balik dipanggil sampai satu saat ibu tuh bilang, Nis, kamu sekolah tinju aja ya? Karena sekolah di sini bolak-balik dipanggil. Dan saya waktu itu senang Muhammad Ali, kakak. Muhammad Ali itu petinju yang legendaris itu, dan saya pengen sekali bisa seperti dia gitu. Jadi efeknya, nah tapi di sisi lain orang tua itu kayak bahwa anaknya suka kelebihan energi dengan mukul kanan kiri sama mereka di ini.
suasana seperti itu yang saya bawa sampai sekarang, bahwa kalau kita ada ruang yang cukup untuk punya kebebasan, tetapi di sisi lain diajari untuk memiliki prinsip, rasanya perjalanan hidup yang mengalir itu jadi bekal di kemudian hari. Perjalanan hidup yang mengalir menjadi bekal. Boleh tepuk tangan dulu teman-teman Golkar. Tadi ya, perjalanan hidup yang menjadi bekal. Saya selalu percaya bahwa setiap manusia itu memiliki permasalahan dalam kehidupannya, memiliki titik terendah dalam hidupnya gitu. Mungkin Pak, karena ini kita menjadi manusia gitu, di mana momen kita menjadi manusia salah satunya adalah merasakan titik terendah dalam hidup. Mungkin kalau titik terendah dalam hidup, mungkin kalau saya boleh Pak minta ceritakan tentang titik terendah dalam hidup seorang Pak Anies Baswedan itu, karena kan mungkin yang orang lihat mungkin banyak keberhasilannya, tapi mungkin nggak banyak yang tahu di balik itu. Ya, memang rendahnya itu berkali-kali sering dan banyak, sering dan banyak, dan beratnya itu beda-beda gitu masyarakat. Yang dulu saya rasakan berat sekali rasanya itu, ketika ditengok sekarang tuh kayak masa sih itu berat gitu ya. Tapi pas waktu itu tuh berat sekali, jadi beban gitu. Ada yang traumatik juga. Saya pernah mengalami salah satu titik terendah ya. Saya SD kelas 3. Terus kami di Jogja tuh liburan ke Jakarta waktu itu. Ketika liburan ke Jakarta, saya bertiga, dari saya, adik saya perempuan umur 7 tahun, kemudian ada adik saya lagi 1 umur 5 tahun, saya umur 9 tahun. Pas di Jakarta, kami ke Halim, Bandara Scarli, Halim ini. Pas di Halim terjadi kecelakaan di mana adik saya meninggal di tempat kejatuhan lemari di bandara. Dan saya waktu itu sedang masuk kamar mandi. Jadi masuk kamar mandi, keluar dari kamar mandi, ini saya ceritain lantainya itu merah dengan darah. Saya keluar itu kaget. Terus orang di situ ngangkat saya diangkat, dibawa ke pinggir. Orang bicara apa yang saya nggak tahu apa gitu, ditarik ke pinggir. Dan saya tidak tahu itu siapa gitu. Oke. Kemudian beberapa waktu baru saya tahu bahwa ternyata itu adalah adik saya. Jadi adik saya yang umur 7 tahun itu, dia lagi jalan, lemari di situ jatuh, mengenai kepalanya persis lagi jalan. Dan sidai ini, bayangkan waktu itu ya, saya mengalami benturan psikologis yang tak terbayangkan. Tak terbayangkan. Bayangkan jalan sama-sama, pergi sama-sama, liburan sama-sama dari Jogja nih, bertiga sama adik saya. Pas sampai di situ, kita mau jemput keluarga pulang haji waktu itu. Lalu pulang dari sana itu adiknya hilang, kayak ketemu lagi. Tanpa pernah ada persiapan, jadi itu satu masa dimana ketika saya pulang ke Jogja pun itu kayak kosong gitu. Masuk kamar, adik saya nggak ada, dan barang-barangnya masih ada semua di situ. Jadi itu satu periode saya kelas 3 SD, di mana saya merasakan yang disebut dengan kehilangan dalam arti sesungguhnya. Dan di situ saya baru pertama kali ketemu yang namanya apa itu mati, gitu, apa itu meninggal, dan apa itu yang namanya tidak pernah ketemu lagi. Dan saya sedihnya luar biasa. Ayah ibu saya di Jogja lagi, jadi nggak pernah di sini. Mereka baru dijemput besoknya ke Jakarta, dan ketika dijemput mereka nggak diberitahu bahwa ada kejadian ini. Kalau sekarang barangkali udah ada yang motret kirim gambar gitu, itu nggak ada. Jadi keluarga kami itu mendapatkan hempasan yang dahsyat. Ibu saya tidak pernah membayangkan harus menguburkan anak yang dilahirkan, dapat terbayang. Ayah saya tidak pernah membayangkan.
Dan saya masih ingat itu saat-saat pemakaman dan lain-lain itu salah satu titik terendah di dalam perjalanan hidup saya. Dan dimakamkan di pemakaman Kober di Jatinegara sini. Dan ketika saya bertugas jadi gubernur, saya betul-betul mencari makam itu dan tidak ketemu. Sampai sekarang tidak ketemu. Karena rupanya kami itu di Jogja nggak terbiasa kalau makam itu ditumpuk-tumpuk dan hilang gitu. Kalau di Jakarta tumpuk-tumpuk, akhirnya yang makam yang lama itu nggak ada. Saya sampai minta catat semuanya, nyari semuanya nggak ketemu tuh. Di sana Haifa. Bagaimana kemudian bangkit ya? Yang menarik ya, yang mengajak saya untuk melewati ini itu justru ibu. Kan ibu yang paling kehilangan tuh di dalam proses ini kan. Dan pelan-pelan itu diajak bicara satu-satu sampai saya tidak ingat persis waktunya, tapi kira-kira sesudah saya kelas 4, kelas 5, setahun 2 tahun kemudian saya mulai merasa terbebas dari perasaan seperti pengen ketemu terus, pengen main lagi, pengen bersama-sama lagi. Itu perlu waktu tuh untuk itu lewat. Itu personal ketika saya badi di dalam perjalanan hidup saya ketemu dengan tantangan-tantangan mulai dari urusan pekerjaan yang ketika terjadi itu besar sekali. Dan yang paling terakhir yang paling saya rasakan ini yang terakhir aja ya, tantangannya udah banyak nih. Saya ini entah bagaimana Tuhan mentakdirkan saya bertugas di Jakarta sebagai gubernur di saat pandemi itu masuk di Jakarta. Dan kami membentuk task force sejak bulan Desember Januari. Jadi 3 bulan sebelum resminya. Apa sih yang paling merasakan begini? Saya di tiap jam 6 sore itu jam paling stressful buat saya. Raka, 6 sore karena 6 sore. Karena jam 6 sore itu adalah cut off laporan kematian hari itu. Jadi setiap menjelang jam 6 sore itu saya gak enak kalau buka WA itu. Karena begitu itu nanti kepala dinas yang mengurusi pemakaman itu beliau akan mengirimkan daftar yang meninggal. Masuk. Begitu lihat ya, 10, 20, berapa lagi 40, 80. Ini kan kita, teman-teman di sini pasti ada saudara, teman di masa-masa itu. Lalu, Pak, makamnya hampir penuh. Kebayang nggak ada laporan Pak makamnya hampir penuh? Oke, sementara saya sedang bertanggung jawab mengelola usaha penyelamatan di saat yang bersamaan ini pada berjatuhan satu-satu. Semua orang di rumah, kami nggak boleh di rumah, kami harus justru di depan. Saya harus pergi, saya harus ikut ngurusin. Di sisi lain, kami dan tenaga medis semua itu, kalau pulang ke rumah berpotensi nularin keluarga. Saya ke makam Pondok Rangon, itu salah satu pengalaman paling shocking. Kenapa? Karena masuk satu tempat di mana saya nggak kebayang yang namanya deretan makam itu sebanyak itu. Itu kalau ditanya one of the lowest. Dan saya sampai waktu itu bilang, Bapak Ibu sekalian, please stay home, jangan pergi, jangan waktu itu ya, tolong jangan pergi. Dan karena kita belum tahu apa yang harus kita lakukan. Tapi saya merasa punya tanggung jawab yang besar, dan setiap ada yang meninggal itu berat sekali untuk kita melihat bukan sekedar statistik, ini adalah punya keluarga, punya orang tua. Jadi Raka, saya punya banyak lagi cerita, tapi saya mengalami, ini contoh 2, satu yang sangat pribadi, satu ketika terkait dengan pekerjaan. Dan pada waktu itu saya berkeyakinan bahwa kira-kira gini dah, saya ditugaskan di sini ngurusin ini, ditakdirkan begini, pasti Tuhan
punya rencana, dan pasti tidak akan kasih saya beban yang saya nggak mampu. Walaupun ini berat, harusnya nanti mampu, harusnya nanti bisa. Dan itu yang saya rasakan. Jadi dua itu yang boleh saya berikan sebagai contoh gimana menghadapi merasakan fase-fase yang sulit. Anies, terima kasih banyak Pak. It's very emotional. Dan pertama saya sebelumnya sorry to hear that, pasti bukan sebuah pengalaman yang mudah, tapi tadi ada satu poin yang menarik bahwa walau berat tapi pasti bisa dilewati gitu Pak. Dan sekali lagi terima kasih Pak Anies mau menceritakan salah satu titik terendah dalam hidup Pak Anies gitu. Apalagi tadi ya Pak, berkaitan dengan ketika Bapak menjabat sebagai seorang gubernur. Banyak yang bilang Pak, it's lonely at the top. Rasanya sepi ketika menjadi seorang pemimpin. Mungkin sebagai seorang pemimpin, apakah ada kalanya Pak Anies Baswedan merasa kesepian? Pekerjaan memimpin, apalagi yang dipimpin banyak, itu membuat kita jadi sering ada jarak. Raka, saya bayangan ya, saya mengelola Jakarta yang penduduknya 11 juta, pegawainya yang dalam direct kendali oleh gubernur itu sekitar 180.000 orang, 60.000 ASN, 120.000 non ASN, itu dalam kendali langsung. Jadi jenis pekerjaannya itu membuat ada mata rantai struktur yang besar. Lalu kadang-kadang terasa seperti lonely. Di mana mendapatkan companion? Di rumah, di keluarga. Keluargalah yang menjadi pendamping paling konsisten, paling dekat, yang selalu hadir kapanpun dalam situasi apapun. Jadi Ferry ini istri saya di sini yang nemenin terus, dan Alfa dan ini ada Ismail, ada Raulan yang anak kami yang menemani, dan keluargalah yang membuat you're not lonely at the top. Because with family, you're not in the top, you are among them. Saya kalau pulang buat Ismail nggak penting ini bapaknya mau gubernur, kayak mau wali kota, kayak apa enggak. Dia adalah he's my dad, that's all. Nggak lebih. Dan Ferry juga gitu. Ferry juga ya mau kerja apapun dia di luar, di rumah, he is my lovely husband. Benar-benar gitu ya, gitu. Itu husband. Dan kami juga begitu. Jadi saya merasakan cure-nya dari pekerjaan yang seringkali berjarak itu, cure-nya ada di keluarga. Oke, Pak Anies, mungkin banyak sekali tekanan yang Pak Anies dapatkan gitu. Saya mau tanya Pak, pernah overthinking nggak? Karena kan sekarang kan kita generasi overthinking ya, katanya malam-malam tidak bisa tidur. Pak Anies pernah merasa overthinking di malam hari gitu, dan ketika overthinking cemas atau stres, gimana sih Pak Anies merawat kesehatan mental di tengah kesibukan sehari-hari? Iya, ada masa saya dulu overthinking, ada masa. Jadi takut nih kalau gini gimana ya, nanti kalau gini itu saya alami berkali-kali. Setelah ngalamin berkali-kali, kemudian saya dapat satu pengalaman yang amat unik. Saya mengikuti sebuah program ini, lalu program ini tuh saya dipisah dengan keluarga, jadi saya nggak bersama keluarga saya. Saya diminta untuk menulis apa yang saya rasa khawatir. Itu kejadian itu yang mengubah saya dari biasa overthinking menjadi nggak overthinking. Ini itu kejadian gini. Saya tuh nulis kertas tuh orientasi kan. Anda tulis di kertas apa yang menjadi kekhawatiran Anda. Ya ditulislah kekhawatiran itu. Jadi saya nulis kekhawatiran panjang sekali. Khawatir ini terus gitu. Kekhawatiran. Saya nggak tahu mau diapain kertas ini. Saya cuma disuruh nulis
apa yang menjadi kekhawatiranmu sekarang? All my overthinking itu written down. Sampai sekarang? Nah, enggak, waktu itu ya. Nah, yang menarik, terus kan saya masukin amplop, ditutup. Saya nggak tahu sama trainernya, pelatihnya itu diapain gitu. 3 bulan kemudian, saya tuh terima surat amplop yang tulisan alamat itu tulisan tangan saya gitu. Apa ya dia gitu. Nah, ketika saya buka ternyata isinya itu yang saya tulis 3 bulan lalu. Oke, si trainer itu sama dia dimasukkan ke amplop, tulis alamat saya, lalu 3 bulan kemudian datang. Dan ketika saya datang itu, saya baca, terus I'm smiling to myself gitu. Ternyata hal yang saya khawatirkan itu ternyata enggak. Nah, kejadian itu kayak ini ya, sebetulnya take it easy aja ya. Kalau ada kemauan pasti ada jalannya. Kalau ngalir aja, susah-susah. Saya juga bukan orang pertama kok yang ngalamin gini. Pasti udah orang lain yang pernah. Kalau orang lain pernah dan berhasil, ya mudah-mudahan saya juga bisa dan berhasil juga gitu. Jadi nggak kemudian kita khawatir gitu. Itu kejadian di mana my overthinking mulai turun. Kalau saat ini the pressure is really high right now, mungkin tekanan juga ya Bapak alami gitu. And how are you mentally? Jadi ini yang kemudian kalau saya merefleksikan ya, karena kita sering berhadapan dengan pressure itu. Terus ada pressure sehingga ketika ada pressure yang gede pun itu ya dijalanin aja gitu. Jadi nggak lagi dianggap beban sekali. Ini Raka, kalau kita ini air ini beratnya 600 ml, jadi kira-kira 0,6 kilo. Meja ini beratnya mungkin 5 kilo. Kalau barang-barang seperti ini tuh kita bisa ngukur, oh ini lebih ringan, ini lebih berat gitu. Tapi kalau masalah nggak ada timbangannya. Masalah tuh nggak ada timbangannya. Tadi pengalaman saya yang saya rasakan, karena sering ketemu masalah, kemudian ternyata masalah yang berat-berat sekalipun ujungnya ada jalan keluarnya, jadi sekarang itu kalau ketemu masalah yang rasanya buntu itu seperti insya Allah nanti ada jalan keluarnya juga kok, walaupun saya belum tahu sekarang apa gitu, tapi yakin kok. Kenapa? Karena dulu begitu, dan mudah-mudahan besok juga bisa begitu gitu. Jadi lebih seperti menerima apa yang dihadapin. Kalau dapat tekanan besar dijalanin, diterima aja, karena dulu juga bisa, insya Allah besok juga bisa. Dan saya juga yakin ya Tuhan pasti kasihlah jalan keluarnya, serumit apapun yang dihadapi, sebesar apapun tekanan. Dulu bisa, besok juga bisa. Insya Allah. Tepuk tangan buat Pak Anies. Di sini mungkin orang yang hadir usianya masih banyak yang muda Pak. Kalau Bapak punya kesempatan untuk berbicara dengan diri Pak Anies di usia 25 tahun, kira-kira apa yang mau disampaikan? Lebih banyak senang-senang. Dulu rasanya saya agak terlalu serius, nikmatin aja. Dulu waktu saya umur 25, saya aktif di organisasi, saya aktif kegiatan gitu. Waktunya dihabiskan dengan banyak kegiatan. Yang sekarang enjoy aja, nikmatin. Dan waktu itu saya sama Ferry sudah mulai, jadi umur 25, saya sama Ferry ngobrol, ambil secari kertas, kita nulis rencana hidup kita. Masih pacar, belum jadi
suami istri. Tapi waktu itu saya bilang sama Ferry, Fer, kita nulis yuk apa yang kita kepengenin ke depan. Waktu itu pakainya kertas kan belum ada tisu. Kalau sekarang barangkali bisa terus pakai yang lain. Itu masih kertas. Nikmatin, kerjakan yang disukai. Jadi kalau saya bilang pada diri saya kerjakan aja yang disukai. Kesempatan itu kalau ada, maka ambil dan jadilah yang sibuk. Jadi yang sibuk. Sibuk aja. Sibuk itu terserah sesuai dengan hobi, sesuai dengan passion, sesuai dengan kesempatan. Tapi pokoknya jangan, kalau saya nih bilang jangan nganggur aja. Tapi be busy, karena tanpa kita mengira yang kita kerjakan itu ternyata di kemudian hari ada manfaatnya. Be busy tanpa kita sadari apa yang kita kerjakan di suatu hari kemudian. Saya kasih contoh boleh? Boleh. Saya kasih contoh. Teman-teman, saya ini SMP, pengen ikut organisasi, pengen ikut OSIS, terus dikasih tugas. Dikasih tugasnya itu jadi seksi pengabdian masyarakat. Pengabdian masyarakat. Ternyata pengabdian masyarakat itu tugasnya kalau ada yang meninggal dunia di sekolah, maka mengumumkan berita duka ke kelas-kelas, lalu mengumpulkan uang duka dari seluruh siswa-siswanya. Jadi saya keliling tuh, satu sekolah 30 kelas Raka. Jadi saya 30 kelas tuh muter setiap kali itu. Itu di OSIS bukan posisi yang keren. Yang keren tuh jadi ketua OSIS, jadi sekretaris. Ini tuh bagian yang paling enggak paling dianggap gitu. Oke. Saya kerjain itu. Tahu nggak apa yang terjadi? Karena pengalaman itu. Di antara 1.200 orang itu, ini 3 anak kecil yang ngurusin pengabdian masyarakat itu paling berpengalaman public speaking di SMP kita. Paling berpengalaman 3 itu. Dan 3 itu paling berpengalaman dibully kalau masuk kelas. Karena kami ini kelas 1 SD, kelas 1 SMP, baru masuk kelas. Kalau kelas 3 itu, satu kelas sudah bilang telah meninggal dunia. Karena pasti 3 orang ini kalau datang ngomong berita duka. Jadi wajah kami itu wajah kematian di sekolah. Iya, sesekolah kenal kita sebagai wajah kematian. Makanya kalau anak ini ngetop berarti ada yang meninggal. Dan kami belum ngomong, sekelas sudah bilang telah meninggal dunia. Nah, yang apa yang terjadi? Kebiasaan tuh dibully. Kebiasaan apa lagi? Keterampilan apa? Pinjam catatan karena ketinggalan pelajaran. Oke? Kemudian belajar komunikasi. Jadi saya bilang kepada teman-teman, gak usah anak-anak juga, kalau ikutan di sekolah ikut apa aja, nggak usah pilih-pilih, nggak usah dianggap harus yang keren, posisi ini, posisi itu, enggak. Posisi apapun, if you do it seriously, you will be learning and it will benefit you in the future. Pak Anies, saya belajar banyak sekali hari dari Bapak. Mungkin saya akan sendirian nanya-nanya sama Bapak. Habis ini saya akan lempar question ke teman-teman yang hadir. Tapi mungkin sebelum itu Pak, menurut seorang Bapak Anies Baswedan, apa definisi menjadi manusia? Ya, menjadi diri sendiri, merasa bahagia dengan apa yang dimiliki, tidak usah terlalu banyak memikirkan apa yang dikatakan orang, dan kita hidup untuk memenuhi harapan diri kita, bukan memenuhi harapan orang lain. Berhenti menghabiskan energinya untuk memikirkan what people expect about me, tapi lebih pada what I expect about myself and what my family expect about me. Itulah rasanya. Jadi kita nggak punya beban. Dan teman-teman, tempatkan semua yang kita kerjakan itu kaitannya dengan apa yang membuat kita merasa berguna, apa yang membuat kita merasa
dirasa manfaatnya bagi siapa? Kalau menurut saya bagi diri sendiri, bagi keluarga, bagi lingkungan terdekat, itu aja dulu. Kalau itu sudah dapat, maka rasanya sudah memberikan manfaat untuk diri sendiri dan keluarga. Tepuk tangan sekali lagi buat Anis. Mungkin saya izin lempar ke beberapa, ada yang mau bertanya? Mungkin boleh dari yang sebelah sana. Kita tampung 2-3 pertanyaan dulu ya teman-teman. Oke. Selamat malam. Saya ingin bertanya, adakah momen penolakan yang membuat Bapak merasa bahwa kadang Bapak itu tidak selalu benar dan harus belajar dari orang lain? Terima kasih. Boleh? Dan dengan siapa? Sorry. Saya Caca. Oke, thank you Caca. Oke, tadi satu pertanyaan tentang momen penolakan. Oke, ada lagi? Momen penolakan. Boleh sebelah situ. Yudis. Oke, sebelumnya terima kasih banyak atas kesempatan yang telah diberikan karena salam kenal Pak Anies, mohon izin saya Arya Saputra Ramadhani, alumnus UIN Jakarta, dan saat ini saya sedang mengabdikan diri sebagai staf akademik di Universitas Paramadina. Bapak masih ingat ya Pak? Pasti Pak. tes, oke. Sebelumnya saya izin bertanya Pak, mungkin lebih meminta pendapat Bapak. Jadi saya pribadi sebagai kaum remaja yang sedang dan saat ini kita sudah memasuki era-era tahun politik, dan saya melihat teman-teman saya banyak sekali yang skeptis acuh dengan pemilu 2024. Padahal pemilu 2024 ini akan menjadi momentum yang penting ya bagi kita semua untuk memilih presiden kita gitu. Jangan sampai ada satu nih yang mau golput, tapi bayangkan kalau ada yang golput ini bukan cuma satu gitu, ada ribuan, ratusan, bahkan puluhan ribu gitu. Nah tentunya itu akan berpengaruh besar kepada penentuan presiden kita ke depannya. Nah yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana tanggapan Pak Anies menyikapi fenomena tersebut, dan apa kiranya dapat Bapak sampaikan untuk meyakinkan bahwa berpolitik itu tidak berdosa kok, berpolitik itu justru diharuskan untuk kebaikan Indonesia. Sebelumnya terima kasih Pak Anies. Terima kasih. Boleh satu lagi. Sebelah sana. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Pertama-tama saya mau mengucapkan happy birthday buat menjadi manusia untuk yang ke-5 tahun. Iya, dan ini untuk pertama kali saya merayakan bersama-sama dengan teman manusia. Gitu. Perkenalkan Bapak dan Karaka, saya Masita, akrab dipanggil Sita, Instagramnya Cithab P-nya 3. Ya, terima kasih Bapak Anies karena sudah berbagi. Tubuh saya sangat gemetar. Iya, karena biasanya saya cuma melihat Bapak Anies di balik TV, termasuk tadi malam. Gitu. Jadi ini kita berjarak beberapa meter dan masih seperti mimpi. Saya berasal dari Kota Daeng, Sulawesi Selatan, yang kemudian lagi menjadi mahasiswa magister profesi psikologi di Universitas Pajajaran. Ada dari Pajajaran? Ada. Mantap, kalau mau ngantar kita sama. Baik Bapak, saya sangat amat tertarik dengan cerita masa kecil. Saya ingat salah satu kutipan Sigmund Freud yang mengatakan bahwa masa lalu itu akan sangat berdampak dengan masa sekarang pun masa depan. Nah, karena Bapak dari tadi bercerita tentang masa kecil Bapak gitu ya, saya kemudian juga mengingat masa kecil saya yang dibesarkan oleh pendidik. Kalau dibesarkan dengan pendidik selalu diberikan buku ya, sampai hobinya harus baca buku. Dulu itu harus, sekarang sudah cinta dengan buku. Nah, kemarin saya dapat buku majalah Bobo 50 tahun gitu ya, dapat diskon 25.000. Nah, majalah Bobo adalah salah satu
ya adalah salah satu yang kemudian membentuk pribadi saya sekarang ini. Jadi pertanyaan saya adalah, ada nggak buku yang waktu kecil dibaca sama Bapak Anies yang memorable dan membentuk Bapak jadi seperti sekarang ini? Seperti itu. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anies, aku coba sampaikan tadi beberapa pertanyaannya. Mungkin yang pertama dari Mbak Caca, adakah momen penolakan yang menjadi pembelajaran dalam hidup Anies? Itu yang mungkin pertama kita mau. Jadi belajar itu saya rasakan bukan seperti di ruang kelas. Ya. Mic-nya. Maaf Pak, aman. Biar gak ngantuk gitu. Caca saya itu selalu bilang sama diri sendiri, situasi apapun adalah situasi belajar, bukan dalam artian sekolah ya, belajar apapun. Saya itu nonton, ini kalau dulu zaman saya sekolah juga kuliah, kalau lihat ada yang talk show, itu saya suka perhatiin. Kalau talk show nggak bolehnya gini ya kalau ngomong, nggak bolehnya begini. Saya tuh suka nyatatin tuh apa yang nggak boleh, don'ts, bukan do-nya, don'ts. Dan itu yang kemudian buat saya, nanti kalau saya dapat kesempatan untuk satu ketika saya bicara, saya harus menghindari yang begini nih. Jadi itu selalu nempel. Jadi dalam situasi apapun. Jadi termasuk ketika ketemu dengan persoalan, ketemu dengan masalah, di situ ada kesempatan untuk ngobrol, belajar. Suatu ketika di Jakarta, pengalaman Jakarta bicara penolakan di kawasan pesisir Jakarta, itu ada sebuah kampung yang di depan kampungnya itu laut, terus di sana dibangun tembok. Tembok itu tembok pantai, tingginya 3 meter lebih berapa. Warga di sana itu protes. Saya datang ke sana, keras protesnya. Dia bilang, Pak Gubernur, sekarang kami tidak bisa lihat laut lagi Pak Gubernur. Sekarang kami harus pakai tangga, habis tangga turun lagi, terus baru nanti ke kapal. Gara-gara dibangun tembok tepi pantai. Saya pernah ke kampung di Bidara Cina, mau datang ke sana, aparatur jajaran kami itu bilang, Pak Gub jangan ke sana Pak Gub, karena kalau datang ke sana itu masyarakat itu sudah menolak, bahkan mereka akan menyambut pakai parang. Enggak, saya datang aja deh, saya datang berdua, nggak pakai jajaran, datang ke sana jam 10 malam ngobrol dengan mereka. Itu contoh-contoh kita datang dengan suasana ditolak dan marah. Apa yang saya terima sebagai pelajaran? Di situ saya merasakan apa? Nomor satu, dengarkan. Tidak usah ngajarin, dengerin. Warga ini dalam situasi yang susah, yang mereka butuhkan itu adalah datang dengarkan. Saya itu dapat pelajaran dari situasi interaksi berkali-kali, dengerin. Sesudah mendengarkan semua, baru kemudian kita jelaskan apa yang mengapa itu dibangun. Jadi saya cerita dikit ya soal tembok itu. Saya cerita sama semuanya, Bapak Ibu, udah selesai marahnya, mereka udah selesai marah sama saya. Bapak Ibu, tembok ini itu dibangun di sepanjang Jakarta, namanya tanggul pantai. Kenapa? Karena kalau permukaan air laut naik, supaya airnya tidak masuk. Nah kalau bangun tanggul itu harus rata, tidak bisa tanggul itu naik turun. Diambil 1 meter di atas, namanya pal priuk. Kita ada satu titik di priuk, naikin 1 meter. Itu terus tarik garis rata se-Jakarta.
Nah di tempat Bapak Ibu tingginya jadi 3 meter, bukan temboknya yang naik, tanah Bapak Ibu udah turun. Saking turunnya sampai tembok yang rata itu di sini jadi tingginya 3 meter. Nah kalau kita tidak pasang tembok itu Bu, Bapak, nanti pas airnya naik, apa yang terjadi? Kampung ini akan terendam oleh air. Padahal kalau di Priuk sana cuma 1 meter, di sini sampai 3 meter. Itu karena penurunan permukaan air tanah. Sesudah itu tenang. Tapi kalau saya datang dengan ngomong dulu tuh nggak akan selesai. Dengerin dulu. Nah, jadi saya merasa nomor 1 bagi kita itu use your ear first, then your mouth. Listen first, then talking. Itu pelajaran yang saya dapatkan dari proses itu semua. Nah kita kadang-kadang juga gitu sama teman, sama suami, sama istri. Kadang-kadang lebih cepat pakai mulut daripada pakai kuping. Lebih sering gunakan mulut daripada menggunakan telinga. Bung Arya tadi soal pemilu buat anak-anak muda, sebenarnya bukan buat anak muda aja, buat semuanya. Kita sering barangkali sering menganggap politik itu kan jauh dari saya, nggak penting karena saya tahu urusannya macam-macam. Petani juga sering begitu, soal politik itu jauh dari saya, toh saya urusannya pertanian. Sampai ada kebijakan mengenai pupuk, baru petani kena dampaknya. Sampai ada kebijakan tentang kebebasan berbicara, baru kita kena dampaknya. Kalau ada larangan kebebasan berbicara, kalau ada aturan-aturan yang mengekang kebebasan berbicara, baru kita sadar, oh ternyata kebijakan politik itu penting. Nah, saya pernah ngobrol sama teman anak waktu saya masih di kampus, ketemu mahasiswa, tanya, nanti kalau udah selesai mau kemana? Mau bisnis Pak? Saya tanya, berminat ke politik enggak? Enggak. Kenapa enggak berminat ke politik? Karena politik kotor Pak. Terus saya tanya balik, kalau bisnis bersih ya? Bersih dan kotor itu bukan sektor. Bersih dan kotor itu adalah cara menjalani di setiap sektor. Itu harus kita lakukan. Buku, karena saya baca Bobo juga. Ketika udah ada gedean, baca Hai. Dan buku, kalau buku saya suka buku biografi Sita. Jadi kenapa suka biografi? Karena biografi itu selalu ceritanya dari masa kecil. Jarang biografi mulainya dari masa tua. Selalu ceritanya masa kecil. Siapa yang saya ingat kalau global namanya Thomas Alva Edison. Itu sampai warna bukunya aja saya nggak lupa. Thomas Alva Edison itu penemu lampu, inventor yang luar biasa. Thomas Alva Edison. Kemudian saya baca Mozart, komposer yang luar biasa itu. Masa kecilnya sampai akhir hayatnya. Jadi buku-buku tentang biografi, kalau yang lokal saya baca Agus Salim. Agus Salim itu membentuk sekali, menginspirasi sekali. Saya kagum ada orang bisa ngomong lebih dari 20 bahasa gitu. Kebayang nggak lebih dari 20 bahasa gitu? Dan saya tuh sampai heran-heran itu bisanya orang ini tuh lebih dari 20 bahasa. Itu Agus Salim. Jadi buku-buku biografi itu didapat di mana? Di perpustakaan yang saya tadiin. Kalau sore ini, kalau sore saya ke sana, saya pinjam dapat buku itu. Nah karena bolak-balik, jadi saya merasakan pinjam buku itu memberikan manfaat. Dan ini saya ingin cerita sedikit nih soal inspirasi itu. Itu membuat saya kepengen punya kesempatan sekolah, pengen pergi dapat beasiswa. Itu dari mana? Dari cerita-cerita buku-buku itu. Dan saya waktu itu membayangkan nanti kalau udah selesai sekolah S1 pengen terusin gitu ya, S2, S3 berarti harus bisa bahasa asing, harus bisa belajar bahasa Inggris. Itu inspirasinya dari cerita-cerita di saat baca biografi-biografi itu. Di perpustakaan tadi. Oke, teman-teman, sebelumnya mohon maaf karena keterbatasan waktu, saya hanya bisa menampung 3 pertanyaan. Saya berterima kasih sekali lagi sama Pak Anies.
mungkin nanti saya minta closing statement dari Pak Anies, tapi sebelumnya izinkan saya menyampaikan sebuah ringkasan dari apa yang kita diskusikan hari ini. Pak Anies, saya belajar banyak sekali dari Bapak. Layaknya seorang manusia, seorang Anies Baswedan juga pernah mengalami yang namanya kehilangan, bahkan yang paling dekat dengan adiknya sendiri. Sebagai seorang manusia, Anies Baswedan tidak luput dari masalah dan juga tekanan. Akan tetapi, kalau yang ini bisa lewat, pasti masalah yang lain bisa lewat. Layaknya seorang manusia, Pak Anies Baswedan tidak merasa sendirian ketika menjadi seorang pemimpin, karena keluarga adalah fondasi yang paling konsisten memberikan dukungan di setiap saat. Sekali lagi tepuk tangan buat Pak Anies Baswedan. Mungkin boleh Pak closing statement dari Pak Anies. Saya terusin sedikit. Keluarga itu adalah Mas Ganjar, Sugeng Rabu. Moga-moga tak rampung sedikit Mas. Capek beda. Ini kode bahasa era 90-an kira-kira. Jadi teman-teman, keluarga itu yang utama. Tadi waktu saya cerita, saya sampaikan bahwa salah satu kebahagiaan paling utama adalah kalau bisa jadi ayah yang baik, bisa jadi suami yang baik. Dan momen yang saya rasakan paling terasa itu tahun lalu. Ini persis hari ini setahun yang lalu. Mas Ganjar juga hadir waktu itu ketika saya menikahkan putri kami Mutiara. Dan sebetulnya Tia itu harusnya ada di sini. Itu saat dimana saya merasakan kebahagiaan, bukan pada pelantikan gubernur, bukan pada saat dapat tugas gelar ini gelar itu, bukan. Itu adalah pada saat bisa menjadi ayah yang mengantarkan anak perempuannya untuk menikah di tanggal 28 Juli tahun 2022. Harusnya dia ikut di sini, tapi karena dia sedang merayakan anniversary-nya dengan suaminya, jadi dia nggak ikut di sini. Sebenarnya dia ajak di sini, tapi dia lagi pergi ke luar kota, dan kebahagiaan itulah yang saya rasakan penting. Nah, jadi saya mau berbagi di sini, teman-teman. Gambaran di luar boleh macam-macam. Foto, citra, kemudian potret-potret tentang pribadi-pribadi itu boleh beda-beda. Itu bisa direka, bisa diciptakan. Tapi pada akhirnya, kalau buat saya, kebahagiaan yang terutama itu didapat ketika bersama dengan keluarga, bersama dengan istri, bersama dengan anak-anak. Dan kalau itu didapat, rasanya urusan-urusan yang lain akan jauh lebih mudah untuk kita hadapi. Itu aja. Tepuk tangan sekali lagi buat Anies Baswedan. Anies, sekali lagi terima kasih atas waktunya. Mungkin kita boleh foto bersama dulu Pak sebelum saya kembalikan ke sini. Terima kasih banyak. Sekali lagi tepuk tangan buat Pak Anies Baswedan. Untuk MC saya kembalikan. Baik, terima kasih Mas Raka. Tapi selanjutnya sesi kita juga akan masih tetap dipandu oleh Mas Raka Gani Satria selaku co-founder dari Menjadi Manusia. Boleh teman-teman sekali lagi tepuk tangan untuk sesi bersama Bapak Anies Baswedan. Nah, habis ini seperti teman-teman juga sudah tahu, kita akan ada ngobrol-ngobrol lagi bersama salah satu tokoh bangsa, yaitu Bapak Ganjar Pranowo selaku Gubernur Jawa Tengah, dan masih akan dipandu juga oleh Kak Raka Gani Satria selaku co-founder dari Menjadi Manusia. Teman-teman, terima kasih karena sudah stay terus ya sampai tengah malam ini. Aku mohon supaya nanti acaranya berjalan dengan lancar dan tetap menyenangkan. Stay terus sampai habis.
Dan aku mau terima kasih kepada media partner, kepada sponsor, kepada partner yang sudah bekerja sama dengan Hari Menjadi Manusia 2023 di tahun ini, karena tanpa mereka juga kita tidak akan berjalan dengan lancar. Oke, kalau gitu saya panggilkan Mas Raka Gani Satria, boleh naik lagi ke atas panggung selaku co-founder dari Meja Manusia. Selamat malam lagi teman-teman. Aduh, susah. Sorry. Tepuk tangan dong buat Kak Ganjar Pranowo dan Pak Anies Baswedan. Kak Ganjar, Pak Anies, mungkin saya mau mengundang ke atas kalau boleh kita foto bersama. Sudah dosa belum sih? Belum. Gue minta ntar ya, loh. Minta itu. Minta. Gila, gue ambil pegang mic nih ribet banget. Harusnya ntar dulu dong masuknya. Bang, sorry bang. Saya yang jantungnya mau copot sekarang. Terima kasih sekali lagi Pak Ganjar dan Pak Anies. Mungkin saya sedikit menyampaikan pesan. Hopefully kita bisa menjadi bangsa yang lebih memiliki empati satu sama lain. Itu aja kan. Anda di satu sih. Oke. Saya boleh turun guys. Suaranya Raka udah makin gemetar aja. Terima kasih sekali lagi. Oke, ya, makasih ya. Terima kasih Pak Anies. Berdua. Boleh deklarasi ini Pak? Boleh deklarasi berdua nih? Cocok. Terima kasih sekali lagi teman-teman. Ya boleh Pak Anies sekali lagi terima kasih. Pak Ganjar silakan gantian saya depan aja yuk. Pak Ganjar. Deg-degan ini. Oke, Pak Ganjar, terima kasih sekali lagi. Tadi saya belum sempat memperkenalkan teman-teman karena sepertinya ini jadi satu momen yang tidak terduga. Jadi jantung saya ikutan mau copot Pak Ganjar. Boleh berikan tepuk tangan dong sekali lagi teman-teman buat Pak Ganjar. Pak Ganjar, beberapa waktu lalu Bapak yang menginterview saya. Ayo, depan aja. Pernah ada yang lihat podcast saya sama Raka nggak? Oh, mau tripod bang? Ya, aku pakai lagi. Munduran yuk, bang. Gue nitip. Sebentar Pak ya, sebentar maaf. Siap. Sebentar ya Pak. Sebentar ya Pak. Yuk. Ayolah, mulai. Yuk. Mental itu sangat penting dan kita harus memberikan porsi perhatian yang sama sebagaimana kesehatan fisik. Saya ilustrasi ya, kami itu tidak di Jakarta.
merasa ada penyakit di dalam organ kita, itu juga bukan sesuatu yang sifatnya aib. Ya tinggal datang ketemu dokter spesialisnya, kemudian diobatin. Sama juga dengan kesehatan mental, ketika kita merasakan ada tantangan, ada problematika, konsultasi, sehingga bisa mendapatkan bimbingan, arahan, bahkan pengobatan supaya bisa sehat kembali. Nah, acara ini menarik karena di acara ini ada kesempatan untuk saling tukar pengalaman bagi teman-teman yang memiliki tantangannya sendiri-sendiri. Jadi saya ingin sampaikan selamat buat Raka dan kegiatan Menjadi Manusia ini karena jadi kesempatan tukar pikiran, tukar pengalaman. Dan saya juga tadi bertukar pengalaman bagaimana ketika kita menjalani berbagai macam tantangan yang memiliki efek pada kekuatan mental kita. Kalau buat teman-teman muda, pesan saya sibukkan diri dengan kegiatan. Jangan menjadi pemuda yang nganggur, tapi jadi pemuda yang waktunya kurang. Jangan waktunya longgar. Diisi dengan apa? Apa saja yang sesuai dengan passionnya, sesuai dengan minatnya, sesuai dengan kesempatan yang ada. Tapi sibuklah, jangan waktunya longgar, jangan waktunya kosong, tapi jadi yang sibuk. Dan itu nanti akan menjadi bekal untuk semuanya. Pak, tadi kan di momen terakhir ada kemesraan yang ditunjukkan kepada anak muda antara Pak Anies dan Pak Ganjar. Ada yang ingin disampaikan melalui hal tersebut? Memang kita berteman lama dari zaman kuliah. Artinya tetap damai ya Pak? Iyalah. Kan tadi kan Pak Prabowo, Pak Ganjar kompak, sekarang Pak Anies dengan Pak Ganjar kompak. Ini ada pesan apa ya kepada anak muda untuk ke depan gitu Pak? Iya. Pemilih. Kan saya sering sampaikan, sebenarnya mengulang, saya udah berkali-kali bilang, yang namanya lawan debat itu teman berpikir, lawan volley itu teman olahraga, lawan dalam kompetisi politik pemilu adalah teman dalam demokrasi. Jadi biasa saja, ini adalah sebuah kegiatan untuk memberikan manfaat yang besar buat masyarakat dan tetap berteman. Gitu ya? Isu lain Pak, Bro. kemarin tim Dari stadion penolakan Pak, kira-kira ada yang izinnya dicabut Pak oleh PLT Wali Kota Bekasi Pak. Izin senam Pak soal stadion raya tadi Pak sedikit ya Pak. Pak izin senam. Ya Pak, kan dari PKS. Awas, makasih. Makasih Bapak. Thank you.
Jadi biasa saja, ini adalah sebuah kegiatan untuk memberikan manfaat yang besar buat masyarakat dan tetap berteman. Pak Anies, isu lain Pak. Bro, Kemarin tim udah lah. pemenangan itu gimana Pak? Stadion penolakan Ada baju kira-kira koko ada nggak pakai dicabut pakai Pak seragam PLT Wali Kota Bekasi Pak. Oh, ada baju kokonya juga nggak Pak? Pak soal stadion raya tadi Pak sedikit ya Pak. Iya Pak, kan dari PKS rencananya mau bawa ke Pak. Anies mungkin mau mampir ke Bud. Mundur dikit. Jadi Satria selaku nanti acaranya berjalan dengan lancar dan tetap menyenangkan. Stay selalu selaku Kapolri dari Jaga Usia. Selamat malam lagi teman-teman. Bahkan ketika pada akhirnya memutuskan profesional, kita masih terlalu beli dalam mata serikat. Jadi itu kondisi yang memang terjadi sekarang. Bercerita itu jadi sesuatu hal yang tabu. Iya, saya tahu Raka. Dia pernah saya podcast gitu. Ini luar biasa. Penyintas, sadar, punya pengalaman, dan sebenarnya di luar sana temannya banyak, tapi gak ada yang berani ngaku. Platformnya dia ini keren banget. Platformnya dia untuk bercerita. Kadang-kadang saya juga mendengarkan cerita beberapa orang, termasuk rakyat saya. Pak Ganjar, saya perlu curhat ya. Apa? Diceritakan satu persatu. Jadi ternyata saya mendengarkan itu menyelesaikan satu orang. Yang saya pernah diketawain orang, saya ceritain. Tahu nggak? Pak Ganjar 37 juta penduduknya, kalau semua cerita ya stres sama Pak Ganjar itu. Iya, karena kamu berpikirnya selalu matematika. Saya teruji ke aspeknya gak pernah kamu lihat. Kan gak mungkin dari semua cerita. Tapi banyak orang, apakah dia nge-DM saya, terus kemudian dia WA saya, Pak saya boleh curhat gak? Gak jelas tadi ini. Dua kali dia ngomong itu, kayaknya serius. Aku, ada apa? Saya sebenarnya ingin telepon, gak usah kasih tahu dulu. Begitu dia cerita satu persatu baru. Oke, saya tunggu sekarang ya. Jadi kayak psikolog aja sih. Dan saya hanya mendengarkan saja. Jadi gimana? Oh, begitu ya. Suatu ketika kemudian dia berhubungan dengan pengambil keputusan, harus berhubungan dengan pengambil keputusan. Saya angkat telepon saya. Pak, ini ada ibu-ibu cerita. Kakak bisa tolong? Oh, Pak kasih ke saya, Pak. Oh, selesai. Tapi pernah terjadi lagi. Cerita itu bisa tahu Pak Bu ini bupati, Bapak dan Ibu satu itu bupati, bisa tahu. Nah, aturannya nggak bisa Pak. Oke, selesai. Lalu apa? Saya sendiri harus tolong dia. Dan ternyata itu menyelesaikan persoalan banyak hal. Termasuk kemarin saya mau podcast, kalau lihat lagi di saya 3 anak, maaf dari keluarga miskin, dia harus bisa mengakses sekolahan. Dan sekarang dia bisa sekolah gratis, satu ke Jepang, satu jadi polisi, satu kerja di KAI, saya senang banget. Dia balas budi baik orang tua, dia perhatian semuanya. 3 orang mengatakan bantu ibu, balas kebaikan ibu. Ini sesuatu yang luar biasa. Dan yang terakhir siapa? Guru. Ada Pak Bu Ana, guru BK. Kamu telepon Bu Ana sekarang. Dan Vicor, aku mau lihat wajahnya Bu Ana. Dia telepon, teleponnya buku nih. Bu Ana, Pak Gubernur mau bicara. Pak, kamu ngomong dulu gitu. Ya anak sih. Kasih saya, Bu Ana, kenal sama ini, kenapa? Ibu yang menarikkan dia. Ya. Ibu di mana? Saya masih di sekolah Pak, dan jam 9 malam.
seperti ini sebenarnya banyak orang ya, saya baru cerita sekali ini ke teman-teman ini untuk sharing season bahwa bagi cerita mendengarkan cerita itu baik. Kalau berangkat cerita beberapa orang yang ngobrol di platform kemudian dia menghindarkan diri dari keinginan untuk bunuh diri, keren, hebat sekali, hebat sekali. Oke, Pak Ganjar, tadi kita udah ngebahas banyak terkait dengan kepemimpinan Bapak dan lain-lain. Saya sangat peduli dengan permasalahan kesehatan mental karena saya penyintas dan memang painful Pak jadi penyintas di sini. Saya mungkin sebelum menutup dengan beberapa statement gitu ya dari Pak Ganjar. Ketika pada akhirnya Bapak mendapatkan ataupun menjadi pemimpin di negara ini, apakah ada langkah konkret dan atau kebijakan yang mungkin akan Bapak lakukan terkait dengan permasalahan kesehatan? Ya, ada dua hal yang saya ceritakan. Yang pertama adalah, saya pernah cerita ya, rumah sakit jiwa saya itu mau dijadikan rumah sakit umum karena nggak ada pendapatannya. Akhirnya saya ketemu dengan dokter-dokter kejiwaan, para psikolog, jangan Pak, pemerintah harus hadir untuk itu. Akhirnya saya tidak izinkan. Tapi yang kedua yang lebih konkret, saya mau tanya sama teman-teman, boleh berdiri? Boleh Pak. Apakah di antara teman-teman pengen ada yang konseling? Ada? Ada? Oh, ada banyak. Mau yang konkret ya? Saya punya voucher untuk teman-teman. Tepuk tangan dong buat Pak Ganjar. Ada 5. Ada 5 nanti bisa melakukan konseling di sini. Saya pilih dari sini, Mbak pakai baju coklat. Ya, masuk di sini. Kamu boleh kasih? Boleh silakan. Oke, tenang. Yang kelihatan stres banget mana ya? Oh itu semangat banget yang paling belakang, boleh dong? Yang paling belakang itu loncat-loncat terus ini bro. 1, 2. Oke, cewek lagi yang baju putih loncat-loncat. Oke, kamu sini. Iya. Asik. Cewek, cowok. Saya Pak. Cowok ya. Cowok mana nggak kelihatan dari sini. Oke, yang baju hitam ya. Ya, kamu bro. Nah terakhir ini apa namanya cewek ya udah cewek ke tengah nih ya. Oke loh. Saya itu selalu begini. Ketika sesuatu bisa kita lakukan, gak usah dibuat aturan. Ketika kamu punya jejaring, lakukan. Kalau kamu bisa melakukan hari ini, jangan pernah tunda besok. Nah, baca saya 5, saya kasih sekarang. Ada manfaat, kamu bisa mengeluh apapun, bisa bercerita apapun, yang kita harapkan itu akan membuat kalian hidupnya nyaman dan bahagia. Pertama buat Pak Ganjar Pranowo. Oke mereka. Pak Ganjar, karena boleh teman-teman mau foto, boleh? Oke, teman-teman boleh dipersilakan untuk Pak Ganjar. Terima kasih Pak. Mungkin itu hal yang simpel dan sederhana, tapi mungkin buat teman-teman di sini itu sesuatu yang punya nilai yang begitu bermakna. Surprise loh saat Raka, saya pikir gak ada yang mau. Karena memang banyak orang yang masih membutuhkan pertolongan. Oke Pak Ganjar, pertanyaan terakhir dari saya. Apa definisi menjadi manusia menurut seorang Ganjar Pranowo? Kamu harus bermanfaat untuk banyak orang. Pak Ganjar, sekali lagi terima kasih sudah hadir. Mungkin sebelum menutup saya pengen Bapak menyampaikan sebuah pesan ataupun inspirasi untuk teman-teman yang hadir di sini. Kalau kamu banyak bermanfaat untuk banyak orang, maka orang lain itu akan mendapatkan kebahagiaan. Lakukan itu, jangan menunggu waktu. Terima kasih Pak Ganjar sekali. Teman-teman, terima kasih sudah stay. Kita masih ada satu sesi lagi. Pak Ganjar, terima kasih atas waktunya. Teman-teman, saya mau menyampaikan bahwa untuk tadi teman-teman yang tidak dapat voucher,
ada voucher yang bisa diambil setelah sesi ini di gate. Mungkin saya boleh foto bareng sama Pak Ganjar sebelum kita menutup. Tepuk tangan sekali lagi buat Pak Ganjar. Terima kasih. Saya kembalikan. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bapak Ganjar Pranowo dan Karaka untuk sesinya hari ini. Tepuk tangan sekali.
tadi kamu, sekarang kamu lagi ya? Iya ya Pak, di pos. Pak tadi sempat bertemu sama Pak Anies, ada bisik-bisik sedikit nggak tadi ngobrolin apa aja sih? Enggak, setiap ketemu kan sebagai teman gitu. Jaga kesehatan ya. Oh, kita sama-sama harus jaga kesehatan. Itu aja. Ada bahas-bahas soal politik nggak? Enggak dong. Enggak sempat kecuali kalian buka acara obrolan politik. Tadi obrolannya mental health gitu. Pak tadi sempat cocok nggak cocok? Cocok kodenya apaan Pak? Hah? Ya tadi kan bajunya gelap semua tadi ya, cocok apa enggak itu. Oke ya, yuk. Udah hari untuk jaga kesehatan mental apa Pak? Hah? Pesan buat anak muda jaga kesehatan mental apa Pak? Kamu mesti olahraga mental gitu kan, biar sehat, berpikir positif begitu kan, sehingga orang akan bisa bisa resilience ya, punya ketangguhan ya. Kasih jalan dulu, kasih jalan dulu. November Pak ya? Kenapa? Tanggal 4 November baca pres jalan. Tunggu tanggal mainnya. Oke.